warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat Ananda semuanya. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, pada video kali ini, pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan mencoba menjelaskan tentang penyetaraan reaksi redoks. Ada dua cara untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama adalah metode perubahan bilangan oksidasi, kemudian yang kedua adalah cara setengah reaksi atau ion elektron. Nah, yang akan Bapak bahas kali ini adalah tentang perubahan bilangan oksidasi, dimana pada minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang aturan-aturan apa saja yang ada pada perubahan bilangan oksidasi ini. Tapi aturan-aturan itu bisa kita persingkat nanti. Yang contoh soal di sini, ClO3- tambah I2 menghasilkan Cl- tambah IO3- ini dalam suasana asam. Jadi kita disuruh menyetarakan reaksi redoks berikut dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Aturan-aturan yang pertama yang akan kita bahas adalah kita disuruh menentukan. Jadi kita harus menentukan dulu biloks masing-masing unsur. Ya, ada biloks masing-masing unsur yang mana ClO3-. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ClO3-, yang kita ketahui bahwa O itu biloksnya adalah negatif 2. Karena O-nya ada 3, maka negatif 2 dikali 3, maka hasilnya adalah negatif 6. Nah, karena muatannya adalah negatif 1, maka angka berapa di Cl dikurangi 6, hasilnya min 1, maka hasilnya adalah positif 5. Maka Cl positif 5. Nah, kemudian I2 kan. Nah, dia adalah atom bebas, maka biloksnya adalah 0. Cl- ion, maka biloksnya adalah sesuai dengan berapa ionnya. Ionnya adalah negatif 1. IO3- ini sama. O itu kita ketahui adalah min 2. Karena dia ada 3, maka dikali 3, maka didapatlah min 6. Nah, angka berapa di I itu? Angka berapa dikurangi 6, hasilnya itu adalah negatif 1. Maka di sini adalah positif 5. Maka kita dapat bahwa Cl positif 5, O tetap min 2, I 2 itu 0, Cl- itu min 1, I pada IO3- adalah positif 5, kemudian O adalah min 2. Nah, di sini kita lihat bahwa yang terjadi perubahan biloks adalah Cl dan I. Ya, Cl dan I. Nah, yang kedua, aturan yang kedua, itu kita menentukan unsur-unsur mana saja yang mengalami perubahan biloks. Nah, kita ketahui tadi bahwa unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks adalah Cl, ya, Cl dari positif 5 dia berubah menjadi negatif 1. Kemudian I dari 0 dia berubah menjadi positif 5. Nah, dapat kita sudah menentukan mana-mana saja unsur yang mengalami perubahan biloks. Yang ketiga, kita setarakan. Oke, yang ketiga, kita setarakan unsur-unsur yang mengalami perubahan biloks. Nah, sekarang unsur yang mengalami perubahan biloks itu kan ada Cl, di sebelah kiri ada 1, kemudian di sebelah kanan juga 1, maka dia setara. Kemudian I 2 di sebelah kanan 1, maka kita beri angka setengah. Setengah dikali 2, 1, maka unsur yang mengalami perubahan biloks sudah setara. Jadi hasilnya ClO3- ditambah setengah I2 menghasilkan Cl- ditambah
CO3 min. Kemudian yang keempat kita lihat perubahan Bilox tadi, berapa yang naik dan berapa yang turun. Oke, yang keempat dapat kita lihat bahwa kita setarakan jumlah Bilox yang mengalami perubahan. Nah, tadi CL itu dari positif 5, dia dari positif 5 ke negatif 1, itu kan dia turun 6. Ya, kemudian I2, jadi setengah kali 0 tetap dia 0, maka 0 dari 0 ke plus 5, maka dia naik 5. Maka kita setarakan yang naik dan yang turun dengan mengalihkan elektron. Maka turun 6 ini kita kalikan dengan 5 elektron, yang naik 5 ini kita kalikan dengan 6 elektron. Maka yang elektron ini nanti akan menjadi koefisien. Jadi dia akan menjadi 5 ClO2 karena ini 5. Karena ini tadi 5 dikali ya, 5 dikali sini, maka 5 ClO2. 5 dikali juga ke sini, maka dia dapat 5 Cl. Kemudian yang ini 6 dikali setengah, 6 dikali setengah I, maka hasilnya adalah 3. Kemudian 6 dikali IO3 adalah 6 IO3. Maka reaksi yang kita dapat adalah 5 ClO3 ditambah 3 I2 menghasilkan 5 Cl- ditambah 6 IO3 min. Oke, selanjutnya yang kelima. Yang kelima itu kita menyetarakan jumlah O pada ruas yang kekurangan O. Kalau pada suasana asam, kita setarakan O pada ruas yang kekurangan O-nya. Tapi kalau pada suasana basah, kita menambahkan O pada ruas yang kelebihan O. Ya, dengan cara menambahkan H2O. Jadi, kalau pada asam, kita menambahkan O itu pada ruas yang kekurangan O-nya, menambahkan H2O. Tapi kalau pada basah kebalikan. Yang banyak O, kita tambahkan H2O-nya. Ya. Nah, di sini tadi kita dapat bahwa 5 ClO, ya 5 ClO, O-nya ada 15. Nah, di sini O-nya ada 18. Maka yang kekurangan O adalah yang sebelah kiri. Nah, berapa kurang O-nya? 3. Berarti kita tambahkan 3H2O. Oke, kita tambahkan 3H2O. Oke, maka akan menjadi reaksinya, ya ini dia. Tambah 3H2O. Oke, tambah 3H2O. Sehingga reaksi yang kita dapat 5ClO3- tambah 3I2 tambah 3H2O menghasilkan 5Cl- tambah 6IO3-. Oke, yang terakhir yang keenam. Setelah O kita setarakan, maka yang kita setarakan adalah H-nya. Karena tadi suasananya adalah suasana asam, maka kita menambahkan H pada ruas yang kekurangan H. Nah, yang kekurangan H adalah ruas yang sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 6H. Ya, sebelah kanan kan tidak ada, maka kita tambahkan sini 6H plus, maka dapat reaksi ini 5ClO3 tambah 3I2 tambah 3H2O menghasilkan 5Cl- tambah 6I2 tambah 6H plus. Oke, sekarang kita buktikan dengan cara yang pertama adalah kita lihat jumlah. Jadi jumlah unsur sebelah kiri
harus sama dengan jumlah unsur sebelah kanan. Unsur kiri akan sama dengan jumlah unsur kanan. Oke, kita perhatikan. CL-nya ada 5, sebelah kanan ada 5. Oke, sama. O-nya ada 15 ditambah 3, 18. Sebelah kanan 6 kali 3, 18. Oke, sama. I-nya sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6. H-nya sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 6H. Oke, yang kedua yang akan kita buktikan adalah muatan. Berarti jumlah muatan kiri sebelah kiri akan sama dengan jumlah muatan kanan. Oke. Nah, sebelah kiri 5 dikali min 1 ya. 5 dikali min 1 min 5 tambah 0 tambah 0 akan sama dengan 5 kali min 1 CL. 5 kali min 1 min 5. 6 kali min 1 min 6 tambah 6. Jumlahnya sama-sama min 5. Artinya reaksi kita sudah setara. Mudah kan? Mudah, karena kimia itu menyenangkan. Kita lanjut lagi. Jika dia suasananya adalah basah. Oke. Jika suasana basah, apa yang akan kita lakukan? Ya, basah bukan basah, tapi basah. Oke. Nah, ini contoh soal. Ya. Bi2O3 ditambah ClO- menghasilkan Bi O3- ditambah Cl- dalam suasana basah. Oke, yang pertama kita kerjakan adalah kita akan menentukan bilox masing-masing unsur. Oke, kita catat dulu. Bi2O3 ditambah ClO- menghasilkan BiO3- ditambah Cl-. Oke. Nah, sekarang O ini dari O ini kan min 2 ya, min 2 kali 3 berarti sini min 6. Karena tidak ada muatan maka dia akan sama dengan 0. Berarti berapa Bi? Kurang 6 hasilnya 0. Maka Bi adalah positif 6. Ya, maka Bi positif 6. Oke. Nah, sekarang ClO- ya. Oh, tadi ini adalah min 2 karena ada 1 berarti min 2. Min 2 angka berapa pada Cl kurang 2 hasilnya min 1? Positif 1. Nah, BiO3- sama, berarti di sini karena O itu adalah min 2, kita kalikan dengan 3 karena dia ada 3, maka di sini min 6. Berapa Bi? Kurang 6 hasilnya min 1. Karena muatannya min 1, maka Bi adalah positif 5. Nah, Cl karena dia adalah ion elektron, maka negatif 1 karena Cl-. Oke, dapat kita buat lagi. Dia menjadi Oke, kita buat dia Bi2O3 ya. Bi2O3
ditambah ClO min menghasilkan Bi menghasilkan BiO3 min ditambah Cl min dalam suasana basah. Oke, Bi tadi dia positif 3 ya, positif 3. Nah, Cl positif 5, Bi sebelah kanan positif 5, Cl-nya negatif 1. Jadi yang terjadi perubahan bilos adalah Bi dan Cl. Nah, kemudian kalau kita lihat Bi sebelah kiri 2 dan Bi sebelah kanan itu 1, maka kita tambah koefisiennya biar sama. Kita tambah koefisiennya menjadi 2. Jadi sama. 2 BiO3Cl sama-sama 1. Oke. Nah, kita lihat perubahan bilos yang terjadi. Nah, di sini Bi-nya positif 6 karena ada 2 ya. Karena Bi-nya 2, kemudian bilosnya 3, maka di sini Bi positif 6. Kemudian Bi di sini adalah positif 10. Nah, kita lihat. Maka terjadi kenaikan naik 4. Oke. Naiknya 4. Ya, naik 4. Nah, kemudian Cl ini dari positif 5 ke negatif 1. Terjadi penurunan. Turun. Berapa turunnya? Positif 5 ke min 1. Positif 5 ke 0 itu 5, berarti ke min 1 turunnya 6. Berarti naik 4, turunnya 6. Oke, tadi Bapak silap. Di sini Cl-nya bukan positif 5 tapi positif 1. Ya, positif 1. Oke, positif 1 ke negatif 1 itu terjadi penurunan sebanyak 2. Jadi turun 2. Oke. Positif 1 ke negatif 1 itu turun 2. Nah, sekarang kita setarakan yang naik dan yang turun. Kita setarakan yang naik dan yang turun dengan cara mengalihkan dengan berapa elektron. Nah, maka yang naik itu kali 1 elektron dan yang turun itu kali 2 elektron. Nah, elektron ini akan menjadi koefisien. Elektron ini dia akan menjadi koefisien. Maka di sini akan terjadi Bi 2O3 kali 1 tambah 2 ClO min menghasilkan 2 BiO3 min ditambah dengan 2 Cl min ya. 2 Cl min. 2 BiO3 min. Oke. Nah, kita dapat persamaan Bi2O3
itu ditambah 2ClO min menghasilkan 2BiO3 min ditambah 2Cl min. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya yang akan kita bahas adalah kita menyetarakan jumlah O-nya. Ya, kita akan menyetarakan jumlah O-nya. Oke, di sini dapat kita lihat bahwa hasil yang kita dapat tadi Bi2O3 tambah 2ClO min menghasilkan 2BiO3 min tambah 2Cl min. Nah, karena dia pada suasana basah, maka kita menambahkan oksigen. Ya, kita menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen. Kalau pada asam, pada ruas yang kekurangan. Jadi kalau pada basah, kuncinya kita menambahkan H2O pada ruas yang kelebihan oksigen. Nah, sebelah kiri di sini ada 3O. Oke, 3O. Sini ada 2O. Berarti ada 5O. Sementara di sebelah kanan ada 6O. Berarti yang kelebihan O ada pada ruas sebelah kanan. Lebihnya adalah 1O. Maka kita tambahkan 1H2O pada ruas yang kelebihan tadi. Jadi pada sini kita tambahkan H2O. Nah, sebelah kiri karena O yang kita tambahkan karena H2O yang kita tambahkan adalah 1, maka hanya ada 2. Maka kita tambahkan OH-nya pada ruas yang kekurangan H sebanyak 2OH min. Oke, 2OH min. Nah, sekarang kita buktikan apakah reaksi redoks kita sudah setara atau belum. Yang pertama yang mau kita uji adalah jumlah unsurnya. Yang pertama adalah jumlah unsur kiri sama dengan jumlah unsur kanan. Oke, kita cek. BI-nya ada 2 sebelah kiri, sebelah kanan juga ada 2. O-nya ada 3 tambah 2 5 tambah 2 ada 7. O nya 2 kali 3 6 tambah 1 pada H2O berarti 7. Cl nya ada 2, H nya juga ada 2. Oke, sama. Kemudian jumlah muatan sebelah kiri sama dengan jumlah muatan sebelah kanan. BiO2 0, 2Cl min. Ya, 2Cl min berarti min 2. 2OH min berarti min 2 akan sama dengan 2 min 2 tambah min 2 berarti sama, berarti reaksi kita sudah setara. Oke, mudah bukan? Mudah, karena kimia itu menyenangkan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bapak harapkan kalian kerjakan soal yang sudah Bapak sediakan. Pada slide berikutnya kerjakan di buku catat, buku latihan Ananda semua. Kemudian ini dia. Oke, ini tugas dari kalian. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.